Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD ikut geram dengan kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dendi, 20 tahun kepada David, 17 tahun. Mahfud mengatakan pelaku mesti diproses hukum, sebab dalam pidana tak ada alasan pemaaf. Mario adalah putra dari Rafael Alun Sambodo, pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, sedangkan David adalah putra dari seorang pengurus GP Ansor Jakarta Selatan. David dianiaya sampai koma dan kini sedang dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Medika, Permata Hijau. Tidak ada perdamaian atau pemaafan dalam hukum pidana. Untuk perkara ringan memang ada restoratif justice, kata Mahfud MD di akun Twitternya dilansir populis.id Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023. Mahfud mendesak pihak berwajib untuk segera mengusut tuntas kasus ini. Pelaku harus diganjar hukuman setimpal, tak peduli dia berasal dari keluarga pejabat. Penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat ini harus diproses hukum, katanya. Tidak hanya itu, Mahfud juga meminta aparat segera memeriksa Rafael yang diketahui memiliki kekayaan hingga puluhan miliar itu. Dia mesti diperiksa buntut gaya hidup hedon putranya. Secara hukum administrasi, pejabat yang punya anak dalam tanggungan hedonis dan berfoya-foya harus diperiksa, tambah Mahfud. Seperti diketahui, Mario Dandi menganiaya David hingga kritis di Pesanggerahan, Jaksel pada Senin tanggal 20 Februari tahun 2023. Kapolres Metro Jaksel Kombes Ade Arisyam menuturkan penganiayaan bermula saat Mario mendapat informasi dari teman wanitanya yang bernama Agnes mengenai perbuatan korban yang tidak baik. Mendengar hal itu, Mario pun naik pitam dan mendatangi lokasi korban. Motif kekerasan terhadap anak itu adalah pelaku melampiaskan amarahnya kepada korban, karena pelaku mendapat informasi dari teman wanita pelaku, Saudari A, bahwa A telah mengalami suatu perbuatan atas hal yang tidak baik sehingga tersangka melampiaskan amarahnya kepada korban, kata Ade. Ade menyebut Mario mengajak korban ke sebuah gang dengan menggunakan mobil Rubicon-nya. Pada saat itulah, korban dianiaya oleh Mario DKK, dengan melakukan kekerasan memukul, menendang, memukul dan menendang, jelas Ade. Polisi belum merinci perbuatan yang dilakukan korban dan masih mendalami hal tersebut. Kekinian, Mario sudah ditetapkan sebagai tersangka dijerat dengan pasal 76C junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 351 KUHP. Dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun, kata Ade. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan berikan komentar dan sarannya. Terima kasih.